setiap malam Jumat, yaitu tentang sebenarnya tujuan saya adalah membentuk pemikiran-pemikiran yang runut. Nah, pemikiran yang runut sehingga kita dapat memahami keseluruhannya dalam bentuk pemetaan, dalam membentuk pemetaan Qur'ani. Nah, tapi mungkin dalam waktu yang lama, moga-moga teman-teman betah. Nah, adapun kita bagi ya, Ustadz ya. Nah, jadi Ustadz Syarif sebagaimana yang sudah jalan ini sudah sangat bagus dan mendapat respon yang positif lah dari para apa tuh namanya kalau di sini tuh follower kan. Nah, para follower. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Kita sekarang membahas tentang syarat cukup yang ketiga, yaitu apa yang kita sebut dengan takwil. Nah, kemarin kita kan sudah membahas syarat cukup yang pertama dan yang kedua. Yang pertama itu kita melakukan ikra. Yang kedua kita melakukan ratala, yaitu tartil. Nah, sekarang malam yang episode yang sekarang ini kita membahas syarat cukup yang ketiga untuk memahami untuk memahami konsep-konsep Al-Quran. Kita sekarang membahas tentang takwil. Nah, kalau kita mendengar kata takwil, ini biasanya dalam prakteknya kata takwil ini kita langsung teringat atau kita maknai sebagai suatu interpretasi terhadap ayat, terutama ayat-ayat yang dikatakannya sebagai mutasyabihat. Nah, jadi takwil selama ini kita pahami sebagai interpretasi atau upaya-upaya untuk memahami makna yang lebih mendalam. Biasanya kita katakan ada makna yang tersembunyi atau kita anggap merupakan ayat-ayat yang disampaikan oleh Allah itu merupakan dalam bentuk simbolis, dalam bentuk simbol-simbol, dalam bentuk teks yang berbentuk simbol yang perlu kita takwil. Nah, ini yang kita pahami selama ini, sehingga teks-teks itu ditakwil, diinterpretasikan kadang-kadang sampai keluar daripada kerangka awal arti dan makna kata itu gitu. Nah, dalam konteks inilah Ustadz Syarif telah membahas selama ini tentang semiotik, tentang hermeneutik, tentang semantik, supaya apa? Supaya pemahaman-pemahaman kita terhadap teks yang ada di dalam Al-Quran itu jangan sampai keluar. Nah, takwil selama ini dalam prakteknya, ini kalau kita lihat, banyak kita temukan pemahaman-pemahaman tentang teks, terutama di dalam teks-teks sufi. Nah, yang dikatakan interpretasi yang dilakukan itu dianggap atau dikatakannya sebagai takwil. Nah, jadi interpretasi yang berbentuk dalam pemahaman selama ini yang dikatakan sebagai takwil itu ya banyak kita temukan di dalam kitab-kitab, di dalam tafsir bebas di masa lalu. Itu semuanya disebut hasilnya itu adalah merupakan hasil takwil. Nah, misalnya kalau kita lihat di dalam kitab-kitab istilah sekarang itu kitab kuning, di dalam turas, di dalam seperti contoh lah misalnya kitab yang paling nggak tahu di tempat lain ya, untuk di Kalimantan Barat ini seingat saya dulu kitab yang paling hebat itu katanya kitab Kasyful Asrar. Nah, kitab Kasyful Asrar ini dikarang oleh Syekh Umar bin Toha, tapi dia merupakan kitab syarah. Kitab syarah apa? Kitab syarah dari kitab
As-Salatul Kubra yang ditulis oleh Ibnu Arabi. Nah, kita tahu bahwa Ibnu Arabi adalah sosok salah satu kaum sufi yang memahami teks-teks itu yang dikatakannya secara takwil, menakwilkan. Nah, ini yang bisa dapat kita baca di kitab-kitab tersebut, atau kitab misalnya kita ketemukan kitab Insan Kamil itu sendiri. Nah, Insan Kamil itu juga adalah kitab-kitab yang dikarang oleh Ibnu Arabi. Nah, kalau kita baca itu banyak hal-hal yang dikatakannya pemahaman-pemahaman itu merupakan takwil daripada ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, tapi kalau kita lihat kita kembali, takwil itu banyak yang berada di luar daripada makna asal daripada kata yang ditakwilkan itu. Nah, begitu juga misalnya kitab Ana al-Haq Abu Mansur Al-Halaj. Nah, itu juga banyak takwil-takwil yang dilakukan oleh Abu Mansur Al-Halaj, sehingga kita mengenallah misalnya Ana al-Haq, misalnya Allah fi jubbati, Allah ada di dalam jubahku, dengan pentakwilannya. Nah, sehingga apa? Sehingga akibatnya banyak mitos-mitos, banyak penafsiran-penafsiran yang menyimpang daripada makna yang dilahirkan, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar daripada Qur'ani. Nah, ini yang selama ini kita pahami. Nah, misalnya saja kalau kita lihat di dalam Islam ini kan banyak aliran-aliran, banyak kaum muslim yang membentuk berbagai aliran-aliran. Dengan aliran-aliran itu membentuk suatu, katakanlah, kelompok organisasi yang mempunyai pemikiran-pemikiran, sehingga pemikiran tersebut menjadi keyakinan. Nah, ini yang saya sampaikan ini adalah penggunaan takwil di dalam prakteknya. Nah, misalnya kelompok Batiniyah. Nah, misalnya kelompok Batiniyah. Nah, pada masa lalu, kelompok Batiniyah ini misalnya mereka menakwilkan ayat-ayat, misalnya kalau kita baca kitabnya itu ada yang menafsirkan ayat-ayat yang ada di surah Al-Baqarah ayat 67 sampai 61 yang diceritakan di mana Allah memerintahkan untuk memotong sapi betina. Nah, ini ditakwilkan oleh kelompok Batiniyah ini, bahwa katanya yang dimaksud Al-Qur'an itu adalah sebagai perintah untuk membunuh wanita tertentu. Nah, ini dikembangkan. Dulu kita tahu ada usaha pembunuhan terhadap Aisyah. Nah, ini musuh-musuhnya ya berlandaskan ayat juga, tapi dengan makna terjemahan sendiri. Nah, ini yang kok ada iklan. Nah, ini makna-makna yang ditafsirkannya gitu. Nah, jadi ketika Nabi Musa, Allah memerintahkan kaum Nabi Musa untuk menyembelih sapi betina, nah itu ditakwilkan. Ini perintah untuk membunuh perempuan tertentu. Nah, ini dipraktekkan kalau di dalam sejarah masa lalu, ini misalnya ditujukannya kepada Siti Aisyah. Nah, jadi banyak tafsir seperti ini yang banyak takwil seperti ini dengan menggunakan pemahaman takwil yang saya katakan tadi dalam prakteknya. Nah, tadi saya katakan kelompok Batiniyah. Memang sampai sekarang juga ini kelompok Batiniyah ini ada. Nah, kelompok Batiniyah ini kan dia
dia sekarang ini baik secara organisasi maupun kelompok-kelompok sampai hari ini masih ada dan dapat kita amati. Nah, apa dasar yang paling penting di dalam kelompok Batiniyah ini, yaitu mereka kelompok ini percaya bahwa Al-Quran itu merupakan di dalam ajaran Batiniyah itu dibagi dua. Teks-teks yang ada di dalam Al-Quran, satu yang bersifat eksoteris, yang nampak, yang dibaca, tapi ada juga menurut pemahaman kaum Batiniyah ini, ada juga yang bersifat esoteris, bersifat memiliki arti-arti makna yang dalam, yang tidak tampak. Nah, inilah yang ditafsirkan gitu. Nah, banyak kelompok-kelompok ini, misalnya kita kenal seperti misalnya kelompok, taruhkanlah di saudara-saudara kita itu misalnya kelompok Ismailiyah. Nah, kelompok Ismailiyah ini memiliki pemahaman-pemahaman. Demikian juga kelompok Alawi, kelompok apa yang disebut dengan Druze. Nah, kelompok Ismailiyah ini kalau kita lihat, mereka kan percaya pada keimaman. Nah, keimaman yang 12 itu adalah yang kita kenal dengan di saudara-saudara kita, yaitu Syiah 12 imam. Nah, Syiah 12 imam ini dia runut dari Ali bin Abi Thalib, dari Hasan bin Ali, Husain, Ali bin Husain, Muhammad bin Ali. Nah, kelompok Ismailiyah ini dia mengaku imam itu berbeda. Nah, kalau kelompok 12 itu anak Ja'far As-Siddiq. Nah, itu dibedakan. Mereka tidak menganggap itu sebagai Ja'far, tapi saudaranya yang menjadi imam, yaitu Ismail. Nah, inilah makanya disebut Ismailiyah. Nah, kita tahu kan Syiah 12 imam itu kan ada 12 garis keturunan, 12 garis yang penetapannya sebagai imam-imam yang ditetapkan gitu. Dari pertama dari Ali bin Abi Thalib, terus anaknya Hasan Husain, terus Ali bin Husain, Muhammad bin Ja'far bin Muhammad, Musa, Ali bin Musa, dan seterusnya itu, sehingga sampailah yang ke-12, yaitu Muhammad bin Hasan. Nah, Muhammad bin Hasan inilah di dalam keyakinan saudara kita, inilah yang disebut dengan Imam Mahdi. Karena Muhammad bin Hasan ini disebut dengan Al-Mahdi karena imam itu, Al-Mahdi ini gaib. Nah, sampai sekarang masih berhubungan secara batiniyah itu. Nah, Al-Mahdi berdasar keyakinan itu, nah itu sampai sekarang terpateri. Dan ini kalau kita lihat bukan saja diyakini oleh saudara-saudara kita di Syiah, malah Sunni juga itu meyakini. Masuk kita nah kemarin di Pontianak ada yang ngaku Imam Mahdi seminggu yang lalu itu ramai demo di masjid. Ada yang ngaku Imam Mahdi, langsung heboh, langsung dilaporkan ke Polda kemarin ya. Nah, langsung dilaporkan ke Polda. Ada yang mengaku Imam Mahdi. Saya katakan, jangan-jangan nanti malah Imam Mahdi yang benar-benar datang, langsung laporin ke Kapolda gitu kan. Nah, ini semua karena apa? Karena pentakwilan. Nah, lain lagi bedanya dengan
Zaidiyah. Nah, Zaidiyah itu dia percaya mengaku imam yang kelima itu bukan Muhammad bin Ali, tapi saudaranya Zaid bin Ali. Makanya disebut Zaidiyah. Tapi keseluruhannya itu sampai 12 terakhir semuanya meyakini bahwa imam yang ke-12 itu adalah Muhammad bin Hasan yang disebut dengan Al-Mahdi. Nah, ini kan takwil-takwil yang kalau kita lihat di dalam bahasa kita ya pemikiran-pemikiran yang ada di dalam pemikiran manusia. Nah, demikian juga tadi saya sebut ada kelompok Alawi. Nah, Alawi ini tersebar ya, kalau kita lihat di Alawi tersebar di Lebanon dan paling banyak itu Lebanon dan Suriah. Nah, kelompok Alawi ini, kelompok Batinia ini menganggap Ali bin Abi Thalib adalah bagian salah satu dari 3 serangkai. Nah, jadi 3 serangkai itu apa? Ali bin Abi Thalib, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Salman Al-Farisi. Nah, ini merupakan 3 serangkai yang katanya membentuk dalam satu kesatuan. Malah ditafsir mereka, ditakwil mereka mentakwilkan itu bahwa Al-Farisi ini, Salman Al-Farisi ini merupakan bukan reinkarnasi, perwujudan daripada malaikat Jibril. Nah, jadi mereka berkeyakinan bahwa Salman Al-Farisi inilah, tapi dalam konteks sebagai wujud daripada transformasi daripada malaikat Jibril, ini ada pada Salman Al-Farisi, sehingga Salman Al-Farisi inilah yang menyampaikan kepada Rasulullah tentang informasi-informasi karena dia wujud daripada Jibril. Nah, ini kan kita di kaum Sunni kan kadang-kadang pusing nih kita dengan ajaran seperti ini gitu. Nah, kelompok ini gitu kan. Kalau kita lihat kelompok Alawi inilah ajarannya yang paling populer itu disebut dengan ajaran Ain Mim Sin. Nah, Ain itu katanya Ali, Mim itu katanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sin itu adalah Salman Al-Farisi yang merupakan transformasi daripada malaikat Jibril. Nah, ini takwil di dalam praktek yang saya sampaikan. Nah, begitu juga dengan apa yang saya sebut tadi itu kaum Druze. Nah, kaum Druze ini ada lagi gitu. Kaum Druze ini kelompok yang etno-religius yang dia dalam makna dalam makna monoteistik. Dia kelompok yang minoritas. Nah, ini sampai hari ini kelompok ini masih ada. Nah, terutama di Suriah, Lebanon, Israel, dan yang berbatasan itu Yordania. Nah, kelompok-kelompok ini masih ada dengan keyakinan-keyakinan yang unik. Mereka kelompok ini malah menggabungkan unsur-unsur yang ada di dalam Ismailiyah, dalam ajaran-ajaran Ismailiyah, filsafat Yunani maupun ajaran-ajaran lainnya. Nah, tapi kelompok ini dikenal dengan ajaran-ajaran yang tertutup. Bahkan kalau kita lihat, kita baca kemarin ketika berkembangnya ada grup yang merekrut ini ISIS. Nah, waktu berkembangnya grup ISIS, nah ini muncul istilah-istilah kaum Druze ini. Nah, muncul, tapi berdasarkan informasi kaum Druze ini dia banyak aktif di militer Israel. Nah, tapi mereka ajarannya ketika mereka menyampaikan keluar, mereka malah menyebut diri mereka kaum Druze ini adalah al-muwahhidun.
Artinya orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang mengesahkan Tuhan. Nah, tapi ajaran ini sangat tertutup. Nah, ini praktek-praktek dalam memahami istilah kata takwil. Nah, itu kita di kaum Sunni juga nggak terlepas dari praktek-praktek ini yang menggunakan istilah takwil. Nah, seperti di dalam ajaran-ajaran kaum Sunni yang biasa bahkan kita belajar mungkin di antara kita mungkin belajar misalnya tentang tauhid, bagaimana memandang satu kesatuan antara alam, Tuhan, manusia dan alam itu dianggap satu kesatuan di dalam konsep tauhid. Nah, dari sinilah kita mengenal mungkin rekan-rekan atau teman-teman mungkin pernah mendengar atau mungkin selama ini pernah belajar apa yang disebut tauhid zat. Tauhid zat katanya. Ada tauhid sifat, ada tauhid asma, ada tauhid af'al. Nah, ini malah kalau di kampung saya itu dulu lagi saya sebelum mengembangkan metode-metode Qur'ani ini, ya saya juga pada waktu itu selalu mempertanyakan, nah apa makna daripada cara pandang kita terhadap Tuhan ini, kita harus mengaku adalah tauhiduz zat. Kalau kita lihat di dalam kitab aslinya itu, cara pandang kita bahwa kita harus memiliki keyakinan bahwa alam semesta ini, manusia yang ada di dalamnya itu adalah satu zat secara esensinya sama. Nah, ini yang jadi masalah gitu. Esensinya sama. Nah, esensi sama ini mereka memberikan contoh seperti ini misalnya. Sederhananya saya bayangkan gini. Anggaplah ada suatu pohon besar yang namanya balok gitu kan. Nah, pohon yang namanya logging, apa itu namanya? Istilahnya pohon besar lah ya, dipotong, belum dipotong-potong nih. Nah, ini satu pohon besar. Nah, pohon besar ini kalau dipotong segi 4 katanya, ini namanya balok. Nah, balok kalau dipotong tipis-tipis, ini namanya papan. Nah, dalam bahasa mungkin bisa dimengerti ya, papan. Nah, papan ini sebutannya papan gitu. Tapi kalau papan ini kata guru-guru kita dulu, kalau papan ini diletakkan di lantai, kalau letakkan di bawah, ini namanya lantai. Kalau diletakkan berdiri di sini, ini namanya dinding. Kalau posisi papan ini di atas, itu namanya plafonnya. Namanya plafon. Nah, jadi apa katanya? Jadi padahal apapun yang kita sebut, mau itu lantai, atau mau itu namanya dinding, mau itu namanya plafon, tapi pada hakikatnya benda-benda itu adalah asalnya dari pohon kayu. Nah, ini tauhiduz zat. Nah, tauhiduz sifat bagaimana? Nah, yang tadi saya katakan, yang tadi saya katakan Assalamualaikum. Nah, yang tadi saya katakan papan. Papan tadi kan kalau diletakkan di lantai itu kalau diletakkan di bawah kan namanya lantai. Kalau di dinding namanya kalau berdiri di sini namanya dinding. Kalau di atas itu namanya plafon. Nah, ini katanya ini adalah tauhidus sifat. Artinya apa? Di mana dia terletak, posisinya dia berubah sifat berupa nama. Nah, di sini
Ini jadi cara pandangnya hanya satu. Nah, ini saya kira merupakan pengembangan daripada ajaran daripada Mansur Al-Hallaj atau Ibnu Arabi. Nah, Abu Mansur Al-Hallaj juga kalau kita lihat di dalam kitabnya Ana Al-Haq itu dia juga menggambarkan alam ini. Kalau kita lihat alam ini digambarkan juga. Nah, Abu Mansur Al-Hallaj ini menggambarkan seperti lautan dan buih. Lautan dan buih. Nah, lautan dan buih ini berbeda katanya. Nah, kalau kita lihat air laut, itu laut yang tenang, itu namanya lautan. Nah, ketika laut itu bergolak, menimbulkan gelombang, sehingga menimbulkan buih, itu kita sebut sebagai namanya buih. Padahal apa? Padahal buih dan air laut itu zatnya sama. Nah, inilah ajaran tauhiduz zat, tauhidus sifat yang dikembangkan, yang dipelajari kita kaum Sunni. Nah, jadi kalau guru-guru kita dulu mengajar, mereka membedakan bahwa pengembangan ini sering dicontohkan, misalnya seperti es sama batu katanya. Es sama batu, nah itu materinya sama, cuma sifatnya yang berbeda. Nah, pandangan satu kesatuan zat antara air dan es ini cara pandang kita yang disebut dengan tauhiduz zat. Sedangkan perubahan-perubahan walaupun materinya sama itu disebut dengan tauhidus sifat. Nah, kemudian tauhidul asma dan af'al, dan ini merupakan satu kesatuan. Nah, ini artinya apa? Artinya bahwa Tuhan, alam, dan manusia itu dianggap satu wujud. Nah, ini ajaran yang dikenal dengan ajaran kalau kita lihat literatur Yunani itu mungkin disebut dengan panteisme. Nah, kalau di dalam Ibnu Arabi atau Abu Mansur Al-Hallaj itu namanya wahdatul wujud. Nah, ini yang dipahami. Nah, ini dipelajari oleh kaum Sunni. Bahkan ini dianggap ajaran yang paling tinggi, walaupun istilah-istilah ini tidak dikenal di dalam Al-Quran. Tapi kaum Sunni mentakwilkannya lebih halus. Nah, diperhalus. Jadi istilah di dalam tasawuf itu ada yang lebih halus dengan istilah mausuf. Jadi kaum Sunni, karena kaum Sunni ini membedakan wujud zat Tuhan dan zat manusia itu beda. Karena kaum Sunni, nah ini kaum Sunni mentakwilkannya beda lagi. Nah, dia sebut dengan istilah ajarannya mausuf. Mausuf itu artinya misalnya contohnya gini, ada api, ada besi. Ini kan dua hal yang zatnya yang berbeda. Nah, ketika besi ini dimasukkan ke dalam api, lama-lama sifat besi ini menjadi sifat api. Dia bisa membakar, dia panas, dia ini gitu. Nah, semua sifat api semuanya pindah ke besi. Warnanya merah, dia bisa membakar, kita pegang mungkin tangan kita terbakar. Nah, ini kaum Sunni menyebutnya mausuf, menyifati. Artinya apa? Menurut kaum Sunni, besi ya tetap besi. Kalau dimasukkan di dalam air, dia akan menjadi besi kembali. Nah, kaum Sunni tanda kutip itu merekayasa lah, untuk menghalus, karena terjebak di dalam keyakinan Sunni bahwa Tuhan dan hamba adalah hal yang berbeda gitu. Nah, ini takwil, walaupun apa yang disampaikannya itu berbeda dengan apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran. Nah, padahal Allah udah wanti-wanti kan. Allah udah wanti-wanti kepada manusia. Hai manusia, hai orang beriman. Di Al-Hajj ayat 54 itu kan. Nah,
Itu kan Allah nyatakan orang-orang wal ya'mal ladzina utul ilmu annahul haqqu min rabbika. Orang-orang yang memberi ilmu, dia tahu, dia dia yakin bahwa Al-Quran itu Tuhanmu, fatughbitalahu qulubuhum. Nah, otak intelek kita itu, ya Allah katakan, ya tundukkanlah kepada apa? Pada Al-Quran. Nah, kalau kita lihat takwil-takwil yang dilakukannya ini, apakah tunduk kepada Al-Quran? Nah, ini dengan tidak mengurangi rasa hormat kita kepada guru-guru kita, ya kan? Saya ingin menyampaikan apa adanya, apa kata orang, dan apa kata Tuhan. Nah, misalnya tauhid zat tadi kan, tauhiduz zat. Nah, selalu dijelaskan kepada kita bahwa Allah memiliki zat, Allah memiliki sifat. Nah, padahal di dalam Al-Quran Allah kan Allah kan entitas abstrak. Jadi Allah tidak mungkin dalam bentuk zat. Nah, tapi kita belajar di dalam yang tadi saya katakan di dalam ilmu tauhid. Malah kalau kita buka lagi di dalam buku kitab-kitab Al-Asy'ari yang kita kenal di Indonesia dengan sifat 20 lah. Nah, itu kan kita belajar tuh. Nah, mungkin di antara abang-abang, adik-adik, om-om, dan saya sendiri mungkin belajar. Nah, Ustadz Lukman juga dulu belajar kali ya. Sifat 20. Oh, itu kan wujud, qidam, baqa, muhalat, mudhir, hawadis, qiyamu ta'ala binafsi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nah, ini disebut kita belajar sifat. Iya kan? Nah, jadi kalau kita katakan, ya enggak, Allah kan enggak punya sifat. Lah, mereka kan selalu menyebut, lah itu kan sifat. Rahman, Rahim itu kan sifat. Semuanya sifat. Nah, tapi kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ya enggak usah jauh-jauh. Buka Al-Quran pertama aja. Kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Dengan asma'. Ya kan? Dengan asma yang apa? Yang Rahman dan Rahim. Jadi yang ada itu asma, bukan sifat. Nah, jadi saya kira mungkin juga mungkin perlu pemahaman. Mungkin yang dimaksudnya, yang disebutnya sebagai sifat itu adalah asma. Nah, mudah-mudahan demikian. Nah, ini takwil-takwil yang berkembang di dalam prakteknya. Di dalam ajaran-ajaran kita selama ini, di dalam praktek kita memaknai takwil. Nah, sekarang kalau kita lihat apa yang kita bicarakan tadi dalam konteks tadabbur ini, kan kita selalu mengatakan, membedakan nih kan, apa kata orang, apa kata Tuhan, ya kan? Nah, kalau kita lihat pemahaman takwil-takwil seperti yang saya sampaikan tadi, itu baik di Sufi, baik pun di berbagai aliran-aliran yang ada, termasuk kaum Sunni juga, sebenarnya, mohon maaf, kalau kita lihat, yaitu hanya kata orang. Nah, sekarang mari kita lihat kata Tuhan. Nah, kan? Nah, sekarang kita lihat apa kata Tuhan. Nah, di dalam Al-Quran kita mengenal istilah takwil, ya kan? Di dalam Al-Quran kita mengenal istilah takwil. Nah, takwil ini terbentuk dari dari huruf dasar, yaitu huruf hamzah, huruf waw, dan huruf lam. Yang makna dasarnya kalau kita teliti, kita pelajari, itu makna dasarnya merujuk pada adanya entitas atau adanya tindakan awal untuk menuju proses akhir. Nah, jadi suatu tindakan, suatu keadaan yang mulai dari awal itu berjalan menuju
proses akhir. Nah, ini makna dasar yang menggunakan huruf hamzah, waw, dan lam. Nah, dari sinilah kita dapat memahami atau dapat kita lihat makna penggunaan kata dasar ini dari kata hamzah, waw, dan lam ini, atau kita sebut awala ini. Ini misalnya kalau kita lihat misalnya di surah Al-Baqarah. Kita lihat di surah Al-Baqarah 41. Coba kita lihat misalnya di surah Al-Baqarah. Nah, di surah Al-Baqarah ayat 41 ini bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi. Nah, di sini Allah katakan bahwa berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan kepada kamu, dan apa juga yang diturunkan yang sudah diturunkan kepadamu, dan apa yang diturunkan kepadamu, maksudnya kitab-kitab yang terdahulu. Nah, wala takunu awwala kafirin bi. Janganlah kamu menjadi orang yang pertama kali kafir. Nah, terhadap apa yang sudah diturunkan Allah. Nah, jadi kata awala tadi, seperti yang saya katakan tadi, merujuk pada makna adanya entitas atau tindakan atau perbuatan yang awal menuju berproses sampai kepada akhir. Nah, misalnya di surah Al-Imran ayat 96, di sana Allah mengatakan inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lillazi di Bakkah. Ya kan? Allah rumah yang paling awal yang dibangun oleh Allah untuk manusia itu yang ada di Mekah. Nah, artinya apa? Artinya pertama yang ada, maksud ayat ini, rumah yang ada, yang dibangun itu untuk manusia itu adalah yang ada di Mekah, bait yang paling pertama. Nah, ini makna awala. Nah, oleh sebab itu, kata dasar, tadi kan saya katakan awal menuju akhir. Nah, oleh sebab itu juga untuk menegaskan kata awala ini adalah tindakan awal yang pertama itu. Nah, kita lihat juga kata akhir, akhara. Nah, kata akhir ini, akhara ini merujuk pada makna adanya entitas yang lain yang berbeda dari yang awal atau dari yang sudah ada, yang ada sebelumnya. Nah, tapi dia merupakan proses. Nah, ini dapat kita lihat misalnya di surah Ali Imran ayat 7. Sana kan Allah katakan wallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Nah, dialah yang menurunkan kitab, di antaranya adalah kitab-kitab muhkamat, yaitu merupakan ummul kitab, wa ukharu mutasyabihat. Nah, ini menggunakan kata huruf-huruf dasar tadi, huruf dasar akhara, artinya yang lainnya, tapi sumbernya berbeda. Nah, ini hubungan antara makna awal dan makna akhir, yaitu tindakan. Nah, sekarang mari kita lihat dari kata dasar, mohon maaf, aus, minum dulu. Alhamdulillah. Jadi sekarang kita lihat dari makna dasar awala tadi, muncullah derivasi makna, kita ketemu dengan istilah yang namanya takwil, yang tadi kita katakan di awal-awal tadi. Nah, sekarang kita lihat, misalnya kita lihat di surah Yusuf ayat 6. Nah, di surah Yusuf ayat 6 itu kan dikatakan wa kadzalika yajtaluka rabbuka wa ya'lamuka min ta'wilil ahadits. Nah, di situ dikatakan bahwa
demikianlah Tuhan memilihmu mengajarkan sebagian takwil dari suatu berita, dari suatu informasi. Nah, artinya apa? Artinya Allah mengajarkan Nabi Yusuf, yaitu mengajarkan takwil, sehingga dengan takwil itu Nabi Yusuf mampu atau mengetahui secara runut informasi-informasi awal yang diterimanya, hingga dengan informasi-informasi awal itu Nabi Yusuf bisa merunutnya sampai akhir, sehingga informasi-informasi itu benar, informasi-informasi itu tersusun. Nah, untuk lebih jelas lagi mungkin dapat kita lihat misalnya di surah Yusuf juga di ayat 21. Nah, kalau kita lihat di situ di surah Yusuf ayat 21 juga itu dikatakan wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ardi. Ya, demikianlah kami memberikan kedudukan bagi Yusuf di dunia. Terus dikatakan wali'allamahu dan min ta'wil ahadis. Jadi kemudian kami mengajarkan kepadanya sebagian takwil. Nah, di sini juga itu diulang lagi. Nabi Yusuf itu dikatakan Allah mengajarkan takwil kepada Nabi Yusuf, sehingga dengan takwil itulah Nabi Yusuf bisa merunut, bisa mengetahui, bisa memahami makna-makna daripada informasi itu. Nah, agar lebih jelas bahwa takwil tadi adalah informasi-informasi yang harus kita runut dari awal, sehingga sampai akhir dia menjadi jelas, ini dapat kita lihat juga di dalam surah Yusuf juga. Misalnya di surah ayat 43 sampai 44 itu kan kita sudah tahu bahwa Raja Mesir, ketika Raja Mesir itu mendapat suatu mimpi, Raja Mesir ini melihat 7 ekor sapi. Nah, 7 ekor sapi ini memakan 7 ekor sapi gemuk ini memakan 7 ekor sapi kurus. Dimakan gitu. Nah, dan raja juga bermimpi, raja melihat 7 tangkai gandum yang segar, yang hijau, dan 7 tangkai gandum yang kering. Nah, ini raja bingung. Raja bertanya, ini informasi ini apa ini maksudnya? Nah, raja mengumpulkan para pembesar-pembesar kerajaan pada waktu itu. Nah, raja menceritakan kepada pembesar-pembesar itu bahwa raja bermimpi demikian. Nah, apa maknanya? Raja menanya kepada pembesar-pembesar daripada pembesar-pembesar Mesir pada waktu itu. Apa yang dikatakan oleh pembesar itu? Mereka tidak tahu. Qalu adghazu ahlam. Jadi itu cuma mimpi yang nggak jelas aja, katanya, mimpi kosong. Nah, mereka tidak tahu wa ma nahnu bita'wilil ahlam bi'alimin. Jadi mereka tidak tahu tentang mimpi-mimpi itu. Nah, mereka pemuka-pemuka itu tidak bisa mentakwilkan, tidak bisa menjelaskan dari awal. Artinya mimpi yang dialaminya itu apa? Nah, seperti kita tahu, mimpi-mimpi ini disampaikanlah kepada Nabi Yusuf. Nah, di sanalah Nabi Yusuf menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 7 ekor sapi gemuk memakan sapi kurus itu, di mana pertama sekarang ada zaman kemakmuran. Nah, nanti akan 7 tahun kemakmuran,
7 tahun lagi akan terjadi kekeringan. Nah, adapun mimpi-mimpi melihat 7 tangkai gandum yang berwarna hijau. Nah, ini masa subur, kita harus menanam selama 7 tahun karena nanti 7 tahun ke depan itu akan mengalami kekeringan. Nah, inilah takwil yang disampaikan oleh Nabi Yusuf sehingga jelas runutnya ke depan bisa menceritakan informasi itu bisa diceritakan dari awal hingga akhir, hingga menjadi suatu hal yang hak, suatu yang nyata. Nah, ini makna yang dicakup dari kata takwil. Nah, demikian juga misalnya Nabi Yusuf ketika sudah menjadi menteri atau raja Mesir pada waktu itu, di mana orang tuanya kan datang ke Mesir itu kan, datang ke Mesir membawa saudaranya. Ketika Nabi Yusuf mengangkat ayahnya di atas kursi kerajaan itu, saudara-saudaranya yang 11 orang itu sujud, ya kan, sujudlah kepada Nabi Yusuf. Nah, kemudian di dalam Al-Quran itu kalau kita lihat, nah disinilah Nabi Yusuf menjelaskan kepada ayahnya, ya abati hadza ta'wil ru'yaya min qablu. Ini adalah takwil dari apa yang dulu aku lihat dalam mimpiku katanya. Nah, ini bisa katakan qad ja'alaha rabbi haqqan. Sungguhnya Allah menjadikan informasi itu menjadi nyata. Nah, ini jadi kita paham takwil adalah, kembali lagi saya ingatkan, jadi takwil adalah urutan-urutan sehingga dia menjadi nyata, menjadi jelas terhadap apa? Terhadap apa yang dilalui dari awal sampai akhir. Nah, inilah yang namanya takwil. Seperti Yusuf tadi, kan Yusuf mengatakan dia waktu itu kan dia melihat dia mengatakan kepada ayahnya, dia melihat ahada asyara kaukaban itu ya, 11 bintang, dan melihat asyamsa wal qamara, itu semuanya itu sujud. Nah, ini menjadi nyata, tapi antara apa yang dilihat ini banyak proses cerita runut sehingga ceritanya itu jelas. Nah, ini adalah makna takwil jelas. Begitu juga ketika Allah menceritakan tentang kita harus benar dalam takaran, dalam timbangan. Nah, itu kan ahsana takwil. Itu paling sesuatu yang paling baik antara takaran dan timbangan. Artinya pertama, misalnya ada orang beli, pertama kita ambil takaran-takaran itu, terus takaran-takaran ini terakhirnya ini ditimbang kan. Nah, ini nggak boleh, ini harus sama, ini harus seimbang, Allah katakan. Nah, inilah yang Allah katakan takwil. Ini takwil yang bagus. Artinya apa yang awal dibuat betul dapat dibuktikan pada ujung akhirnya. Misalnya sekarang lah kayak musim di sini nih, tuh makan Ustadz Syarif sama Ustadz Iqbal makan makan apa? Langsap tuh. Makan orang sana bilang langsap itu apa sih? Duku. Nah, makan duku. Misalnya kita beli nih, ya kan? Kita beli duku 2 kilo, ya kan? Nah, Allah katakan ketika kau benar ngambil takaran itu, ya kan? Nah, nanti kau harus timbangnya benar juga. Jangan beda apa yang ini. Nah, kadang-kadang kan enggak. Bang, beli duku 2 kilo ya kan? Timbang 2 kilo. Pulang kita timbang di rumah cuma 1,7 kilo gitu. Nah, ini artinya enggak menunjukkan satu runut yang betul, yang takwil gitu. Nah, yang paling jelas lagi misalnya makna takwil itu seperti kisah Nabi, katakanlah
Nabi Khidir ya. Nabi Khidir. Nah, kisah Nabi Khidir ini kan Nabi Musa ketemu dengan, taruhlah kita sebut Nabi Khidir. Nah, Nabi Khidir katanya tuh awal-awal mengatakan kepada Musa, lu mah nggak bisa ikut gua katanya kan. Nah, pasti kalau kau melihat sesuatu ini kau kan pasti nggak sabar. Nah, Nabi Musa mengatakan, ya Allah, aku termasuk orang yang sabar. Ya berjalan